Oke, selamat sore untuk para Romo, mungkin juga ada para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para frater, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini untuk mengikuti hari studi spiritualitas. Untuk yang baru masuk pertama kali, selamat bergabung. Semoga kegiatan ini sungguh-sungguh menyenangkan dan membantu kita semua dalam perjalanan panggilan kita untuk mengenal Kristus lebih dekat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama Romo Melki di bawah tema kerabat Montfortan dan penyebaran spiritualitas Montfort. Dan kesempatan selanjutnya langsung kami berikan kepada Romo Melki. Nanti kita akan bersama-sama mendengar kira-kira seperti apa peran dari kerabat Montfortan dalam penyebaran spiritualitas Montfort. Pada Romo Melki, waktu dan kesempatan kami berikan. Nanti untuk waktu dari Romo Melki, kami berikan 50 menit dari sekarang. Terima kasih. Maksimal. Baik, terima kasih Frater Egi. Para pater dimanapun berada, baik yang di Indonesia, mungkin ada juga yang dari luar negeri. Para anggota PMRSH, suster, jadi kita semua yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore dan selamat datang di ruang virtual ini. Nah, pada sore hari ini saya akan berbicara tentang kerabat Montfortan. Nah, saudara-saudari, sebetulnya sharing spiritualitas ini sudah berlangsung tahun yang kedua saya kira sekarang ini. Dan saya ingat tahun lalu itu ada juga seorang konfrater yang terus berbicara tentang bagaimana sumbangan spiritualitas Santo Montfort itu bagi kerasulan awam. Dan tema itu menurut saya bagus sekali saat itu, dan kita bisa menemukan itu di dalam website SMM, atau kemudian kita di Google misalnya tinggal ketik judul yang saya bicarakan tadi, itu pasti akan langsung muncul artikel itu. Jadi silakan kita bisa mencari sendiri untuk memperdalam tema itu. Nah, pada kesempatan ini saya berbicara dengan tema ini. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam pikiran saya itu sebetulnya ada dua hal. Jadi yang pertama itu seperti yang tampil di situ, di bagian kanan, yaitu kehadiran kerabat Montfortan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini tahun yang kedua sharing spiritualitas ini, dan ada banyak umat awam atau para kerabat Montfortan, PMRSH yang turut bergabung dengan kita di dalam sharing spiritualitas ini. Nah, di samping itu saya juga melihat bagaimana akhir-akhir ini muncul semangat yang luar biasa dari kalangan umat untuk menimba kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu. Ada begitu banyak yang membaktikan diri di tahun-tahun terakhir ini. Di samping itu juga yang sedang mengikuti ziarah batin totus tuus. Jadi ada cukup banyak. Sehingga di situ saya menangkap bagaimana kehadiran para kerabat Montfortan atau kaum awam Montfortan itu di dalam di seputar atau di dalam serikat Maria Montfortan ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang ada dalam pikiran saya itu adalah tentang Akta Kapitel Jenderal 2023. Nah, saudara-saudari, saya kira ini juga kesempatan yang sangat baik sehingga para kerabat Montfortan yang hadir di sini juga bisa mengetahui
bahwa pada tanggal 1 sampai 21 Mei yang lalu, 2023, yang bertempat di Roma, dan Kapiten Jenderal itu adalah pertemuan eh, dalam tingkatan yang paling tinggi, SMM, yang di situ tidak hanya untuk memilih pemimpin umum dan dewannya selama 6 tahun ke depan, tetapi juga banyak hal yang dibicarakan, apakah itu evaluasi tentang hal-hal yang sudah dilewati, waktu-waktu yang sudah dilewati, ataupun juga hal-hal yang kira-kira akan dihadapi di 6 tahun yang akan datang. Nah, salah satu poin dari Akta Kapiten Jenderal 2023 yang lalu itu adalah undangan untuk berani menyebarkan karisma Montfortan. Atau dengan kata lain, spiritualitas Santo Montfort. Disebut berani karena memang tema Kapiten Jenderal saat itu adalah ya berani mengambil resiko bagi Allah dan umat manusia, titik dua, kesetiaan kreatif kita. Nah, ini dua hal yang muncul di dalam itu. Di dalam presentasi ini ada 3 poin pokok yang saya tampilkan kepada kita sekalian. Yang pertama itu Santo Montfort dan hubungannya dengan kaum awam. Nah, ini mungkin bukan pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana relasi Montfort dengan kaum awam, tapi hanya mau menunjukkan bahwa ya betapa Montfort itu banyak dikelilingi oleh kaum awam di dalam karya misinya, dan juga melibatkan mereka di dalam karya misi itu. Lalu kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang kerabat Montfortan. Dalam hal ini di Indonesia itu ada PMRSH. Siapa mereka itu? Lalu kemudian bagaimana peran kerabat Montfortan dan tentu juga SMM dalam penyebaran spiritualitas Santo Montfort. Jadi ini 3 poin yang saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin bukan hal baru untuk sebagian orang, karena itu saya hanya berusaha untuk membangkitkan kembali uh, ingatan kita untuk apa yang sebetulnya untuk sebagian orang sudah mengetahui hal ini. Nah, yang pertama, mari kita melihat bagaimana Santo Montfort dan kaum awam. Saudara-saudari, apa yang kita lihat di situ itu adalah makam Santo Montfort yang bertempat di dalam Basilika Santo Montfort di Saint-Laurent-sur-Sèvre di Prancis. Jadi ada sebuah gereja, lalu kemudian basilika itu, lalu kemudian di dalamnya, di salah satu bagian itu terdapat makam Santo Montfort yang meninggal pada tanggal 28 April 1716. Nah, di bagian kiri di situ, itu adalah makam Beata Maria Luise dari Yesus, yang menjadi co-pendiri dari para suster atau kongregasi putri-putri kebijaksanaan yang saat ini sudah ada di Indonesia, di Kuskupan Ruteng. Dia juga meninggal tanggal 28 April 1759 pada hari yang sama, sehingga sampai pada saat ini perayaan Beata Maria Luise dari Yesus ini menjadi 7 Mei, dan saya kira itu adalah tanggal kelahirannya. Nah, di depan makam ini, makam kedua orang kudus ini, Santo Montfort dan Beata Maria Luise dari Yesus ini, ada makam seorang awam, namanya Marki de Manyan. Nah, Marki de Manyan ini, saudara-saudari, itu bertemu dengan Santo Louis Marie de Montfort di Rennes pada tahun 1714, dan yang menjadi teman baik dan juga dermawan dari putri-putri kebijaksanaan dan juga Serikat Maria Montfortan yang baru lahir pada kesempatan itu. Jadi Marki de Manyan ini banyak membantu di dalam hal itu. Nah, ketika saya pada tahun 2019 bersiarah ke makam Santo Montfort, lalu Beata Maria Luise dan juga Marki ini,
saya merenungkan di situ bahwa ini adalah simbol, katakanlah, simbol dari kolaborasi antara kita, SMM, dengan kaum awam, dengan para kerabat Montfortan kita. Bagi saya ini menjadi salah satu simbol penting dari kolaborasi itu. Nah, kita lihat di dalam perjalanan misi Santo Montfort, boleh dikatakan bahwa dia itu dikelilingi oleh sekian banyak kaum awam. Nah, foto atau lukisan yang pertama itu, saudara-saudari, itu adalah saat di mana Montfort pada bulan Juni tahun 1706 melakukan audiensi dengan Paus Clemens ke-11 di Roma. Sebab jauh di dalam lubuk hatinya Santo Montfort saat itu ada keinginan juga antara lain untuk menjadi misionaris di luar negeri atau di negeri yang jauh seperti kita ketahui misalnya Santo Franciscus Xaverius atau orang kudus yang lain gitu. Dan ketika melakukan audiensi itu Paus Clemens ke-11 mengatakan kepada Santo Montfort bahwa Anda silahkan kembali ke Prancis sebab di sana Anda memiliki lahan yang sangat luas. Berkaryalah di situ dan dalam karya misimu baharuilah janji-janji baptis umat. Nah, saudara-saudari sekalian, pesan dari Paus Clemens ke-11 untuk kembali ke Prancis, berkarya dengan tujuan untuk membaharui janji-janji baptis umat, bagi Santo Montfort ini menjadi semacam petunjuk dari Allah, petunjuk dari surga, sehingga itu menjadi awal dari petualangan misioner dia yang begitu hebat, dan dia melakukan begitu banyak karya misi di umurnya yang singkat, yang hanya 43 tahun itu. Dan tidak terhitung banyaknya kaum awam yang terlibat di dalam misinya. Tadi saya menyebut ada Marquis de Magnan. Lalu kemudian kita juga misalnya mengenal ada Olivier, Nyonya Olivier di Pontchâteau, yang banyak sekali membantu Montfort ketika pembangunan Kalvari di Pontchâteau itu berlangsung yang melibatkan begitu banyak umat. Nyonya Olivier ini itu juga banyak membantu Santo Montfort di situ. Kalau saya tidak salah, anaknya juga menjadi seorang pastor. Nah, kemudian ada juga Madame de Montespan, di mana adik dari Madame de Montespan ini adalah uh, ya anggota biara, di mana adik dari Santo Montfort, Sylvie, itu juga ada di biara itu, masuk biara itu, biara di Fontevraud. Lalu kemudian ada Elizabeth dan Maria di Nantes. Lalu kemudian ada begitu banyak orang miskin. Jadi kalau kita baca di dalam riwayat hidup Santo Montfort, jadi ada begitu banyak kaum awam yang melakukan kontak dengan dia atau terlibat secara langsung di dalam misi dia. Jadi dikelilingi oleh begitu banyak kaum awam. Nah, di dalam misinya itu salah satu metode yang sangat menonjol dari Santo Montfort itu adalah dia banyak sekali membentuk persaudaraan atau kelompok awam. Nah, tujuan dari persaudaraan atau kelompok awam yang dia bentuk itu adalah supaya memastikan hasil dari misi yang telah dimulai oleh Montfort itu dapat hidup dan berlangsung terus di kalangan umat yang sudah dia layani itu. Dia membentuk banyak persaudaraan. Kita mengenal misalnya ada kelompok kebijaksanaan di Poitiers, di Wisma Tuna Harta itu. Lalu kemudian ada persaudaraan Rosario Suci yang dia bentuk di mana-mana. Jadi sekali lagi untuk memastikan tadi hasil dari karya misinya itu hidup terus di kalangan umat. Lalu ada juga persaudaraan para perawan. Ada juga kelompok Santo Mikael yang khusus untuk para tentara yang dia bentuk di Dinant, di La Rochelle, lalu kemudian di kota Montfort. Ada juga sahabat-sahabat salib, kelompok para malaikat pelindung yang khusus untuk anak-anak, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali kelompok yang dia bentuk. Apakah dia membentuk kelompok yang baru, atau dia katakanlah memodifikasi kelompok yang sebetulnya sudah ada di kalangan umat begitu. Jadi sekali lagi tujuannya untuk memastikan bahwa ya karya misi yang telah dia mulai itu hidup terus di dalam hati umat dan di tengah umat. Nah, saudara-saudari sekalian, nah kita tadi sudah melihat bagaimana Montfort itu
di dalam misinya itu dikelilingi oleh kaum awam. Lalu kemudian di dalam misinya itu juga dia banyak bekerja tim. Lalu kemudian membentuk persaudaraan atau kelompok-kelompok awam. Lalu kemudian spiritualitas yang kaya. Nah, itu semua bibitnya, kalau saya sendiri melihatnya itu sudah muncul bahkan pada saat dia sedang menempuh pendidikan. Nah, ketika dia umur 12 tahun memasuki Kolese Santo Thomas Becket di Rennes, umur 12 tahun sampai 20 tahun. Nah, dia ada di dalam kolese itu sebagai seorang remaja. Nah, dia di situ juga pernah bergabung dengan sebuah kelompok yang disebut dengan Kongregasi Maria. Jadi kelompok doa, lalu kemudian di dalam doa itu juga ada kerasulannya juga, apakah itu mengunjungi orang sakit atau bahkan membantu uh, sesama siswa yang kurang mampu. Jadi itu karyanya. Nah, ini yang foto yang di sini di situ itu kolese Santo Thomas Becket. Sekarang saya tidak tahu apakah masih kolese atau tidak, tapi yang di foto itu bukan Santo Montfort, itu Pater Egis yang saat ini menjadi misionaris di Ekuador. Lalu kemudian setelah itu umur 20 tahun itu dia berangkat ke Saint Sulpice untuk melanjutkan pendidikannya sebagai seorang seminaris. Nah, di Saint Sulpice itu juga dia bergabung dengan salah satu kelompok persaudaraan hamba perawan suci, dan dia itu dikatakan menjadi salah satu promotor terbesar di dalam persaudaraan hamba perawan suci itu. Jadi dia sudah menjadi anggota dari persekutuan, anggota dari persaudaraan itu, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian itu ketika dia sudah menjadi pastor itu dia juga banyak berkontak dengan kaum awam, lalu melibatkan mereka di dalam misinya, lalu kemudian juga membentuk persaudaraan atau kelompok-kelompok di tengah umat awam itu. Karena memang bibit itu sebetulnya sudah ada juga ketika dia menempuh pendidikannya, baik itu di Collège Saint-Thomas Becket di Rennes, maupun juga ketika dia menempuh pendidikan di Seminari Saint-Sulpice di Paris. Bahkan ceritanya ketika di Seminari Saint-Sulpice itu, teman-teman seminarisnya itu mengeluh karena bahkan pada saat rekreasi pun dia mau mengajak teman-teman seminarisnya juga untuk melakukan konferensi rohani gitu. Sehingga teman-temannya itu mengeluh. Jadi katakanlah mungkin saya bayangkan itu kalau kita sedang rekreasi, kalau kami para pater atau para frater, bruder biasanya rekreasinya itu main kartu, lalu kemudian tiba-tiba sedang asiknya main kartu itu, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang seminaris yang mengajak, ayo kita konferensi tentang Maria. Wah, itu pasti ada seminaris yang terganggu karena ada saatnya rekreasi, ada saatnya apa namanya konferensi rohani. Tapi itulah gelora gelora misioner dari Santo Montfort itu yang memang sejak awal itu sudah bertumbuh. Nah, para saudari dan saudara terkasih, jadi sekali lagi itu tadi sudah kita lihat bagaimana Montfort itu banyak melibatkan awam di dalam karya kerasulannya, lalu kemudian spiritualitas yang begitu kaya yang telah diwariskannya kepada gereja dan kepada kita semua. Dan kita tahu dia menjadi inspirator dari begitu banyak gerakan kerasulan awam. Nah, kita sebut saja yang terkait langsung dengan para Montfortan, maksudnya yang langsung terhubung dengan para Montfortan. Nah, antara lain misalnya ada PMRSH, jadi Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Lalu kemudian di Prancis itu ada Siarah Montfortan. Lalu kemudian ada juga Hospitalité Montfortin yang khusus menangani siarah ke Lourdes yang biasanya menggerakkan ribuan umat, orang-orang sakit juga, lalu kemudian dibawa untuk ke siarah ke Lourdes. Lalu kemudian ada juga Jalan Kaki Montfortan, kalau yang ini dikoordinir saya kira oleh para bruder Santo Gabriel. Jadi ada Jalan Kaki Montfortan yang tujuannya itu adalah berdoa memohon misionaris dan juga memohon anugerah kebijaksanaan. Dan saya lupa tampilkan di situ, ada juga sahabat kebijaksanaan yang dikoordinir oleh para suster putri-putri kebijaksanaan. Jadi ini yang terkait langsung dengan apa
dengan ketiga tarekat Montfortan, SMM, DW, dan juga Buddha-Buddha Santo Gabriel. Mungkin masih ada yang lain juga yang saya tahu itu ini. Nah, yang tidak terkait langsung dengan ketiga tarekat itu juga banyak sekali. Tapi cukup satu yang saya tampilkan di sini, Legio Maria, karena banyak dari antara kita juga menjadi anggota dari kerasulan Legio Maria ini. Jadi Montfort menjadi inspirator dari gerakan kerasulan Avam ini, bahkan juga kehidupan religius. Nah, itu bagian yang pertama, saudara-saudari, eh, Montfort dalam hubungannya dengan dengan kaum Avam, bahwa dia banyak berkontak dengan kaum Awam, bahkan melibatkan mereka di dalam misinya. Lalu kemudian salah satu metode yang menonjol di dalam misinya itu adalah membentuk persaudaraan-persaudaraan itu yang tujuannya untuk memelihara agar hasil dari karya misinya itu tetap hidup dan terpelihara di kalangan umat yang dia layani itu. Dan dengan demikian kelompok itu juga tentu berperan penting di sana. Lalu kemudian itu menjadi inspirator dari banyak gerakan kerasulan Awam, apakah itu yang terkait langsung dengan ketiga tarekat Montfortan, maupun juga yang tidak terkait langsung dengan ketiga tarekat Montfortan yang tentu sangat banyak sekali. Juga inspirator dari banyak tarekat hidup bakti, tidak hanya ketiga tarekat kita, tapi juga begitu banyak tarekat lain. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para Romo, para frater, bruder, suster, saya masuk ke bagian yang kedua, yakni tentang para kerabat Montfortan. Dalam hal ini adalah Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Siapa mereka ini? Nah, saudara-saudari, penting untuk menekankan bahwa ada dua jenis panggilan dalam keluarga besar Montfortan, yaitu panggilan sebagai biarawan SMM, Suster Putri Kebijaksanaan atau Bruder Santo Gabriel, dan juga panggilan sebagai Avam Montfortan. Itu ditekankan di dalam Akta Kapitel Jenderal tahun 2005 nomor 100. Jadi itu dulu yang pertama-tama mesti kita sadari bahwa ada dua jenis panggilan dalam keluarga besar Montfortan. Lalu yang berikutnya, bahwa kaum Awam itu bergabung dengan keluarga besar Montfortan pada berbagai tingkat. Ada 3 tingkatannya. Sejumlah dari mereka hanya ikut serta dalam spiritualitas kita. Yang lain hanya ikut serta dalam karya perutusan kita. Dan yang ketiga, yang lain lagi ikut serta baik dalam spiritualitas maupun dalam karya perutusan kita. Malah ada yang membantu kita dalam promosi panggilan. Jadi ini kaum Awam itu bergabung dengan keluarga besar Montfortan itu pada berbagai tingkat ini. Nah, tadi saya bicara tentang kerabat Montfortan atau PMRSH. Nah, sekarang pertanyaannya dari ketiga ini, PMRSH itu ada di mana? Nah, sejauh yang saya baca di dalam statutanya, PMRSH itu ada di kelompok ini. Bergabung dengan kita dalam spiritualitas, artinya dia menggali kekayaan spiritualitas itu, dan menjadikan pembaktian diri sebagai jantung hidupnya, dan juga di dalam perutusan kita. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, dari statuta PMRSH yang saya baca, siapa PMRSH itu, atau elemen mendasar dari identitas mereka itu, paling tidak dalam 3 poin ini. Yang pertama, bahwa PMRSH itu secara organik bersatu dengan SMM. Jadi perluasan dari SMM. Atau dengan kata lain, kita ini satu keluarga besar. Maka dengan demikian, yang menjadi keluarga saya itu bukan hanya Frater Egi di Malang, atau juga bukan hanya Bruder Bruder siapa? Bruder Ero misalnya di Malang saat ini saya kira, tapi juga bagian dari keluarga besar Montfortan ini adalah para kerabat PMRSH ini tadi. Nah, seorang yang telah mengikuti pembinaan dan persiapan yang diperlukan, lalu mengucapkan pembaktian diri setelah sebelumnya mengajukan permohonan dan penerimaan permohonan itu oleh pembimbing, lalu kemudian keanggotaan itu menjadi resmi pada saat pembaktian diri dilakukan dengan kehadiran pembimbing atau orang lain yang mewakilinya.
lalu kemudian keanggotaan itu lalu dicatat di dalam buku daftar anggota perserikatan. Ini elemen pertama dari identitasnya. Jadi dia bersatu atau ya secara organik itu dengan Serikat Maria Montfortan. Nah, yang kedua, menghayati pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria melalui yang diajarkan oleh Santo Montfort sebagai guru dan pembimbing rohani. Jadi menghayati pembaktian diri. Nanti akan kita lihat berikutnya. Lalu kemudian ketiga, berpartisipasi dalam misi SMM. Nah, bentuk partisipasi dalam misi ini jelas disesuaikan dengan keadaan. Para anggotanya dalam situasi hidupnya masing-masing mengambil bagian dalam perutusan para Montforta dalam gereja, mempersiapkan kerajaan Yesus melalui Maria. Jadi pasal 2 di dalam statutanya. Nah, di dalam statuta itu juga tujuan dari kerabat Montfortan atau PMRSH ini itu adalah bersama SMM melayani Sang Ratu, melayani Gereja Kudus, melayani keselamatan jiwa-jiwa, melayani umat Allah, melayani kerajaan Yesus melalui Maria. Jadi itu tujuannya itu adalah melayani seperti yang kita lihat di situ di tampilan itu. Lalu kewajibannya. Nah, kewajibannya setiap hari itu apa sebagai PMRSH itu? Nah, kewajibannya itu saudara-saudari ini menghayati pembaktian diri itu dalam status hidupnya masing-masing. Jadi apakah dia itu awam dengan status hidupnya sebagai apa? Nah, atau juga mungkin biarawan-biarawati, sebab yang menjadi anggota PMRSH ini juga adalah ada biarawan-biarawati, bahkan imam, lalu kemudian uskup juga. Lalu dalam lingkungan hidup masing-masing. Dalam lingkungan hidup masing-masing artinya dimanapun, apakah di tempat kerja, lalu kemudian di rumah, apakah itu di dapur, apakah itu di lapangan olahraga, atau di jalan, dimanapun. Sebagai PMRSH ya kita tetap PMRSH. Dalam pekerjaan masing-masing. Nah, para anggota berusaha untuk menjadikan pembaktian diri itu sebagai jantung hidupnya yang meresapi segala tindakan dan kerasulannya. Karena itu pembaktian diri harus selalu dibaharui setiap hari, dan bentuk pelayanan sehari-hari itu boleh berbeda apapun yang kita lakukan, tapi semangatnya sama, semangat dalam menjalankan aktivitas kerasulan kita itu yakni menjadikan pembaktian diri itu sebagai jantung hidupnya. Nah, ini kewajiban dari para kerabat Montfortan atau PMRSH itu setiap hari menghayati pembaktian diri itu dalam status hidupnya masing-masing. Nah, saya mau memperdalam sedikit hal ini. Nah, sebagai anggota PMRSH, jadi penting untuk melihat hal ini bahwa bicara tentang pembaktian diri, itu mencakup di dalamnya ada praktik lahiriah, ada praktik batinia. Nah, praktik lahiriah itu antara lain adalah misalnya ziarah totus tuus. Nah, di sini ada banyak yang sedang mengikuti ziarah totus tuus itu, lalu kemudian berdoa mahkota kecil, mengenakan rantai kecil sebagai simbol perhambaan, lalu memiliki bakti kepada misteri penjelmaan yang dirayakan pada setiap tanggal 25 Maret yang menjadi misteri khas dari pembaktian diri itu. Lalu berdoa rosario, magnificat, itu banyak praktek-praktek lahiriah yang lain yang sering kita praktekkan dalam kehidupan menggereja kita, juga misalnya siara-siara yang kita lakukan itu. Ini merupakan praktik-praktik lahiriah. Tetapi kata Santo Montfort, esensi dari atau inti dari bakti sejati yang diajarkannya ini adalah terletak di dalam sifatnya yang batinia, yaitu melakukan segala sesuatu melalui Maria, dengan Maria, dalam Maria, dan untuk Maria. Jadi melalui Maria artinya ya menjadikan membiarkan diri kita itu dibimbing oleh Roh Maria yang tidak lain adalah Roh Kudus Allah, karena Maria itu tidak pernah membiarkan dirinya itu dibimbing oleh rohnya sendiri, tapi selalu mau dibimbing oleh Roh Kudus Allah. Jadi membiarkan diri dibimbing oleh Roh Maria. Lalu kemudian dengan Maria itu artinya ya melihat Maria itu sebagai model atau teladan sempurna dalam hidup kita. Apakah itu kerendahan hatinya, apakah itu imannya, apakah itu kemurniannya, atau keutamaan-keutamaan yang lain. Menjadikan Maria itu sebagai model atau teladan sempurna. Lalu kemudian melakukan segala sesuatu dalam Maria. Artinya kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Maria,
kalau dikatakan itu seperti menghirup udara itu. Jadi kita sungguh-sungguh menjadi Maria, tinggal di dalam Maria. Jadi merupakan tahap paling mistik dari pembaktian diri kepada Maria itu, kepada Yesus melalui Maria. Lalu akhirnya melakukan segala sesuatu untuk Maria. Nah, jelasnya itu ada di dalam buku Bakti Sejati. Tapi sekali lagi bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari itu ada praktik lahiriah yang tidak boleh kita tinggalkan, tapi juga esensi inti dari bakti ini adalah terletak dalam sifatnya yang bersifat batiniah itu. Jadi segala sesuatu itu, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam itu, nah ini yang harus kita lihat itu praktik batiniah ini selain praktik lahiriah itu. Nah, bagi Santo Montfort, inti devosinya kepada Maria itu terletak di dalam batin. Namun itu tidak berarti bahwa yang lahiriah itu tidak penting. Tadi sudah saya jelaskan hal ini. Nah, ada juga hari raya wajib yang mesti dirayakan di dalam statuta itu ya, 25 Maret, 25 Desember, Natal, hari raya Santo Montfort 28 April, juga 8 Desember Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, lalu kemudian berikutnya mengambil bagian dalam misi SMM. Elemen ketiga tadi di depan sana itu. Nah, sesuai dengan berbagai kemungkinan yang ada pada mereka dan kondisinya masing-masing, para anggota bekerja sama dalam karya kerasulan SMM dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemimpin umum. Dalam hal ini adalah pemimpin umum SMM yang juga menjadi pemimpin umum PMRSH. Karena PMRSH itu tidak memiliki struktur yang otonom, tapi dia menyatu dengan SMM, sehingga pemimpin umum PMRSH itu sama dengan pemimpin umumnya juga SMM. Begitu. Nah, bentuk-bentuk karya misinya itu tentu sesuai dengan konteks. Nah, apakah itu katekese umat? Di beberapa tempat saya tahu misalnya bergabung dengan para anggota SMM untuk katekese umat, lalu kemudian atau mengkoordinir prosesi Maria dan lain-lain. Jadi apa namanya itu melihat konteks lalu kemudian uh, memikirkan, merencanakan dan juga melaksanakan apa yang mesti dibuat di mana-mana untuk mengambil bagian di dalam karya misi tadi itu. Nah, para saudara dan saudari sekalian itu PMRSH. Jadi apa yang dia kewajiban tujuan dia apa, kewajibannya apa itu tadi sudah kita lihat. Nah, sekarang adalah bagaimana kita sebagai SMM. Nah, peran kita di mana? Saya memulai uraian ini dengan menampilkan kepada kita kata-kata atau pesan dari Santo Yohanes Paulus II kepada keluarga besar Montfortan tahun 1997. Nah, foto itu adalah foto Yohanes Paulus II tahun 96 ketika dia bulan September melakukan ziarah ke makam Santo Montfort di Saint-Laurent-sur-Sèvre. Tadi di awal itu saya tampilkan foto Montfort melakukan audiensi dengan Paus Clemens ke-11 tahun 1706. Nah, kita melihat ini menjadi semacam kunjungan balasan dari Paus kepada Santo Montfort meskipun Santo Montfort yang sudah ada di dalam makam. Paus mengatakan, berusahalah agar harta ini berbuah. Jangan membiarkannya tersembunyi. Dia katakan, saya menyambut baik prakarsa-prakarsa Anda untuk menyebarluaskan spiritualitas Montfortan dalam bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda berkat kerjasama antara para anggota ketiga tarekat Anda. Jadilah juga pendukung dan titik referensi bagi gerakan-gerakan yang menggali inspirasinya dalam ajaran Grignon de Montfort, sehingga bakti kepada Maria menjadi semakin terjamin otentik. Perbaharuilah kehadiran Anda di tengah kaum miskin, keterlibatan Anda dalam kegiatan pastoral gereja, kesiapsediaan Anda bagi evangelisasi. Jadi Paus mengatakan saat itu, berusahalah agar harta ini berbuah, jangan membiarkannya tersembunyi. Nah, bagi saya pesan Paus ini adalah sebuah undangan, bahkan juga tantangan bagaimana saya sebagai anggota SMM itu berusaha untuk membagikan harta warisan rohani spiritualitas Santo Montfort ini kepada gereja.
Nah, foto itu adalah foto pembaktian diri di Malang pada tanggal 7 Mei 2023 yang lalu, beberapa yang melakukan pembaktian dirinya. Konstitusi SMM itu juga menggarisbawahi peran misionaris Montfortan itu sendiri dalam memberikan pendampingan kepada kaum awam yang hendak menggali dari spiritualitas Bapa pendiri. Banyak dari kaum awam mengungkapkan kebutuhan mereka akan makanan rohani dan sejumlah orang mencarinya dan sudah menemukannya di berbagai sumber. Nah, para misionaris Montfortan dari pihak mereka berusaha untuk memperkenalkan spiritualitas Bapa pendiri mereka dengan sarana-sarana yang sesuai kepada mereka yang mungkin berminat terhadapnya. Itu peran dari SMM. Dan saudara-saudari, saya melihat bahwa untuk menjalankan peran itu di masa lampau telah banyak sekali inisiatif-inisiatif yang sangat bagus yang telah dimulai. Nah, yang pertama itu misalnya saja kita bicara tentang publikasi tulisan-tulisan Santo Montfort yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya Bakti Sejati kepada Maria, lalu ada Cinta dari Kebijaksanaan Abadi, ada Rahasia Maria, ada Doa yang Menggelora, ada Surat kepada Sahabat-sahabat Salib, ada kumpulan surat Santo Montfort, ada Rahasia Rosario, dan masih masih banyak lagi hal-hal yang lain tulisan Santo Montfort yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum itu adalah kidung-kidungnya. Kidung-kidung Santo Montfort sebagian kecilnya diterjemahkan juga, tetapi barangkali sebagian terbesarnya itu belum diterjemahkan. Tetapi yang paling pokok, ya buku-buku yang tadi saya tampilkan ini sudah cukup kalau kita mau membaca semua ini. Nah, itu publikasi tulisan-tulisan Santo Montfort. Ada juga tulisan konfrater. Nah, lalu kemudian ada misalnya buku riwayat hidupnya yang berjudul Grignon de Montfort yang ditulis oleh seorang bruder Santo Gabriel. Lalu kemudian ada buku seluruhnya atau tidak sama sekali riwayat hidup Montfort yang ditulis oleh Pater Hector Mas. Lalu kemudian ada juga banyak buku riwayat hidup Santo Montfort yang memang tidak diterjemahkan, tetapi dua ini sudah sangat cukup. Lalu kemudian di sini saya juga tampilkan ada yang dibuat oleh PSMM, Pedoman Umum PMRSH. Kalau saya tidak salah itu tahun lalu atau 2 tahun lalu, 2 tahun lalu ya, tahun 2021 ini dicetak. Jadi Pedoman Umum PMRSH. Jadi kalau mau tahu tentang PMRSH, jadi sebagian besarnya dia tampilkan di dalam buku ini. Nah, dan lain-lain. Jadi dari segi publikasi itu sangat cukup untuk kemudian kita bisa menggali sebanyak-banyaknya kekayaan spiritual yang telah diwariskan kepada gereja dan kepada kita oleh Santo Montfort itu. Juga ada aneka kegiatan yang lain, ada ceramah-ceramah yang melibatkan banyak para konfrater, aneka kegiatan devosional di mana-mana, berbagai macam program atau karya para konfrater di paroki maupun unit-unit karya kategorial. Lalu kemudian ada siarah totus tuus yang juga dilakukan di mana-mana. Lalu kemudian rekoleksi dengan tema Montfortan dan lain-lain. Jadi ada banyak kegiatan lain juga yang menjadi bentuk dari penyebaran kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu kepada gereja atau kepada umat yang dilakukan oleh para anggota SMM. Nah, para saudara dan saudari sekalian, kapitel kapitel jenderal yang baru seperti yang saya katakan tadi itu mengambil tema mengambil resiko bagi Allah dan umat manusia, _2, kesetiaan kreatif kita. Jadi undangan untuk mengambil resiko. Nah, bagi saya tema kapitel yang lalu itu bukan tema yang baru sama sekali karena Santo Montfort sendiri juga pernah mengatakan di dalam suratnya kepada Marie Louise itu ya supaya ya berani mengambil resiko. Barang siapa tidak mengambil resiko bagi Allah, dia tidak pernah akan berbuat sesuatu yang berarti bagi dia. Lalu kemudian di dalam kapitel-kapitel
Yang lalu juga saya melihat ada istilah yang menarik itu dalam Kapitel 2005 misalnya kita dipanggil untuk meninggalkan Yerusalem, menemukan Areopagus baru. Nah, jadi bagi saya ini juga bahasa lain dari kata mengambil resiko tadi itu. Jadi meninggalkan kenyamanan Yerusalem, kenyamanan Senake, lalu kemudian berusaha untuk menemukan tantangan-tantangan baru atau Areopagus baru itu. Jadi kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22 apa ini maksudkan dengan Areopagus itu. Nah, itulah yang saya lihat di SMM Indonesia, di mana pada tanggal 31 Mei 1999 itu Bapak Ibrahim sekeluarga dari Jakarta, kalau saya tidak salah itu membaktikan diri di Gereja Lembang. Jadi inilah awal dimulainya PMRSH. Jadi sebuah kreativitas yang bagi saya itu luar biasa yang telah dimulai oleh para konfrater terdahulu. Jadi PMRSH itu di Indonesia dimulai pada saat itu. Yang mempersiapkan mereka untuk membaktikan diri pada saat itu adalah Pater Niko, sebelum mereka membaktikan diri, sebelum Bapak Ibrahim sekeluarga itu membaktikan diri. Jadi bukan Pater Nikodemus, tapi Pater Nikolas. Karena Pater Nikodemus itu ada di Mbeling, sedangkan Pater Nikolas itu ada di Bandung, Pater Niko Schneider maksud saya. Nah, dimulailah pembaktian diri dari sebuah keluarga. Lalu kemudian pada tahun 2002, PMRSH juga dimulai di Paroki Poco. Dan mereka membaktikan diri angkatan pertama itu pada tanggal 27 April 2004. Jadi inisiatif-inisiatif yang luar biasa. Lalu kemudian di Bandung dirintis kembali pada tahun 2023 dan mereka angkatan pertama membaktikan diri itu pada tanggal 14 Agustus 2004. Lalu kemudian setelah itu di Malang 14 Agustus 2006 mereka membaktikan diri angkatan pertama. Lalu kemudian di Putu Sibau 13 Mei tahun 2006. Mungkin saya salah, bisa jadi tahun 2007 atau apa. Pokoknya 13 Mei, apakah tahun 2006 atau tahun 2007. Lalu kemudian ada juga di Ruteng 15 Agustus 2007. Lalu kemudian Jakarta itu angkatan pertama itu tahun 2021. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam hal ini. Nah, dan juga banyak pemirsa sekarang tentu saja menyebar di tempat-tempat lain. Nah, saya apa namanya itu yang dalam jumlah yang cukup besar tadi itu yang saya tampilkan, di sini. Jadi bagi saya ini adalah bentuk kreativitas di dalam menyebarkan atau membagikan kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu ke tengah gereja, ke dalam gereja. Nah, diharapkan melalui kontak dengan rekan-rekan awam, mereka pun menimba manfaat demi peningkatan tanggung jawab dan semangat mereka dalam menunaikan tugas perutusannya di tengah dunia. Selain itu juga dapat bekerja sama dalam persaudaraan dengan kaum awam dan menaruh perhatian kepada mereka dalam kerasulannya. Itu saya kutip dari Apostolicam Actuositatem nomor 25, itu tentang dokumen Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam. Nah, saudara-saudari, saya menampilkan di sini beberapa kesaksian. Bagi saya, Frank Duff, pendiri Legio Maria, itu menjadi salah seorang yang paling sukses menyebarkan kekayaan spiritualitas Santo Montfort. Jadi kalau kita lihat di dalam Legio, bagaimana bakti atau devosi kepada Maria itu dengan karya kerasulan itu berjalan bersama. Bahwa devosi atau kedekatan atau penghormatan kepada Maria itu mengandaikan karya kerasulan. Dan itu nyata sekali dan itu yang paling pokok di dalam spiritualitas Legio Maria. Nah, pendiri Legio Maria ketika dia memberikan ceramah untuk kelompok Montfortan dan legioner di Biara Ratu Segala Hati di New York, dia mengatakan bahwa Legio Maria boleh dikatakan berhutang budi besar kepada devosi yang diajarkan oleh Santo Montfort. Nah, kata-kata ini saudara-saudari jelas menggemakan dengan setia apa yang ditulis atau tertulis dalam buku pegangan Legio. Dikatakan di sana,
dengan aman dapat dipastikan bahwa tak ada orang kudus yang memegang peranan lebih besar dalam perkembangan Legio selain Santo Limari de Montfort. Buku pegangan penuh dengan semangat jiwanya, doa-doa Legio merupakan gema kata-katanya, dia sungguh-sungguh guru Legio. Maka Legio sepantasnya meminta perantaraannya, dan ini merupakan suatu kewajiban Tanggal moral. 2 selong api-api ya. Ini kesaksian dari Frank Dark. Nah, kesaksian yang lain itu adalah dari Yohanes Paulus kedua. Dalam siarannya ke makam Santo Montfort tahun 96 itu dia mengatakan begini, saya sangat berhutang budi kepada Santo Montfort dan kepada karyanya bakti sejati kepada Santa Perawan Maria. Juga di dalam suratnya dalam rangka 160 tahun edisi perdana Bakti Sejati tahun 2003, dan surat ini lengkapnya itu ada di bagian depan, bagian pengantar dari buku Bakti Sejati yang ada di tangan kita masing-masing itu. Dia katakan, sebagaimana telah dikenal dalam lampangku sebagai uskup, yang adalah gambaran simbolis dari perikop Injil yang baru dikutip di atas, terdapat motto Totus Tuus. Motto itu diilhamkan oleh ajaran Santo Limari Grignion de Montfort. Dua kata ini mengungkapkan dimilikinya seluruh diri kita oleh Yesus melalui Maria. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sum. Dan kemudian dia menerjemahkannya, ya Yesusku yang terkasih, aku seluruhnya milikmu dan seluruh milikku adalah milikmu melalui Maria, ibumu yang suci. Ajaran orang kudus ini memiliki pengaruh yang sangat mendalam kepada bakti, kepada Maria yang dihayati banyak umat beriman, seperti juga pada hidupku sendiri. Jadi ini bagi saya kesaksian yang luar biasa juga dari Santo Yohanes Paulus kedua yang menjadikan spiritualitas Santo Montfort itu makin dikenal di tengah gereja. Nah, saya mengutip di sini ada seorang legioner yang waktu itu menulis sharingnya di buletin PMRSH yang diterbitkan di Roma itu. Jadi seorang bernama Ulazimir. Nah, dia mengatakan demikian. Saya pernah mendengar tentang Santo Limari Grignion de Montfort dan bakti yang sejati kepada Perawan Maria. Saya tersulut dengan keinginan yang luar biasa untuk menemukan buku ini dengan segala cara dan membacanya. Tak lama kemudian di tangan saya ada buku kecilnya berjudul Rahasia Maria. Tentu saja saya langsung membacanya dengan gembira, dan dalam karya mungil ini saya menemukan apa yang saya cari. Saudara-saudari, presentasi saya masih akan berlangsung sekitar 1 atau 2 menit lagi, tapi sebelum lanjut, karena sudah jam 6, saya beri kesempatan kepada kita untuk Angelus dulu sebelum saya lanjut, supaya nanti tidak potong di bagian slide berikutnya. Oke, para Romo, para frater, para bruder, Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah terjadilah padaku padaku menurut menurut perkataanmu. perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di tinggal. antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Ya Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Supaya kami kami dapat menikmati janji Kristus. Kristus. Marilah berdoa. Ya Ya Tuhan, Tuhan, karena karena roh malaikat kami kami mengetahui mengetahui bahwa bahwa Yesus Yesus Kristus Kristus Putramu Putramu menjadi menjadi manusia. manusia
Kami Curahkanlah mohon, rahmat-Mu curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, kepada kami, supaya supaya karena sengsara pada dan dan salibnya salibnya kami kami dibawa dibawa kepada kepada kebangkitan yang yang mulia mulia, sebab oleh Dialah Kristus Tuhan dan mengantara kami. pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesempatan berikut dilanjutkan kepada Romo Melki. Baik, terima kasih Frater Egi, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, para Romo, Frater dan Bruder, Suster. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ini tadi kesaksian dari seorang legioner bernama Ulazimir. Dia melanjutkannya dengan kata-kata ini. Di Legio Maria, saya mendedikasikan diri saya kepada Bunda Allah untuk pertama kalinya saya melakukan pekerjaan kerasulan untuk orang lain dan saya menemukan makna besar di dalamnya. Perlu juga dicatat bahwa Legio Maria lahir dari bakti yang sejati kepada perawan terberkati ketika pada tanggal 7 September 1921 di Irlandia, di Dublin, 15 orang berkumpul di malam hari di sebuah gereja untuk membicarakan tentang buku dari Santo Montfort, Bakti yang Sejati kepada Perawan Suci. Tepatnya pada hari itu, Allah memberikan rahmat kepada mereka untuk mendirikan sebuah gerakan awam yang sangat indah berdasarkan bakti yang sangat dalam kepada Maria. Ini menjadi titik berangkat dari penyebaran legio ke seluruh dunia. Juga dengan merenungkan kehidupan Pastor Montfort, saya mengerti bahwa dia adalah legioner pertama dari Maria. Dialah yang menyerahkan dirinya secara total dan tanpa syarat kepada Maria. Sampai hari-hari terakhirnya, ia terbakar oleh hasrat untuk merasul di antara mereka yang belum mengenal Allah. Itu kesaksian dari seorang legioner di Belarusia. Saya kira SMM tidak ada di sana, tetapi Montfort dikenal di situ. Nah, ada juga berbagai kesaksian lain yang saya alami dan juga yang saya dengar dari sharing umat beriman atau para anggota PMRSH. Nah, ketika mereka menggali spiritualitas Santo Montfort itu, pertama mereka katakan pengetahuan imannya didalami dan disegarkan. Lalu kemudian ada yang mengatakan mengalami pertobatan. Ada juga yang mengatakan semakin mengalami penguatan dalam spiritualitas Maria. Ada juga yang mengatakan memiliki kerinduan dan cinta yang semakin berkobar-kobar kepada Allah, yang terungkap dalam doa, rosario, ekaristi, sakramen tobat, membaca firman, menghayati kehidupan sederhana, memberi perhatian kepada sesama, lalu makin semangat dan fokus dalam kerasulan. Lalu ada yang lain lagi mengatakan lebih mengenal Santo Montfort dan semangat misionernya, dan lain-lain. Jadi ada banyak kesaksian yang tentu kita semua juga pernah mendengar dari siapa yang pernah menggali spiritualitas Santo Montfort itu, pasti ada kesaksian-kesaksian tertentu yang mengungkapkan bagaimana spiritualitas Santo Montfort itu mengubah orang secara pribadi. Nah, itu kesaksian mereka. Nah, para saudara dan saudari sekalian, dengan demikian tadi kita sudah lihat ketiga poin dari refleksi saya tentang kerabat Montfortan dan juga penyebaran spiritualitas Santo Montfort ini. Yang pertama-tama tadi kita sudah melihat bagaimana Santo Montfort itu di dalam karya misinya ya banyak berkontak dengan kaum awam, bahkan melibatkan mereka di dalam karya misinya yang begitu banyak itu, seperti yang kita bisa baca di dalam riwayat hidupnya. Lalu kemudian membentuk persaudaraan-persaudaraan awam juga, kelompok-kelompok kerasulan awam itu, untuk memastikan bahwa hasil dari karya misi yang telah dia mulai itu tetap hidup di kalangan umat. Dan itu salah satu metode yang sangat kuat menurut saya muncul di dalam karya kerasulan atau karya misi dari Santo Montfort. Lalu kemudian hubungannya dengan kaum awam tadi, lalu kemudian spiritualitas dia yang sangat kaya, tidak hanya melalui karya misi, tapi juga melalui karya-karyanya, karya-karya tulisnya, itu menginspirasi begitu banyak gerakan kerasulan awam, apakah itu yang terkait dengan tarekat Montfortan tadi, maupun juga yang tidak terkait langsung, yang begitu banyak, dan kita juga bahkan mengenal ada begitu banyak tarekat hidup bakti religius, yang juga mengambil spiritualitas, kekayaan spiritualitas Santo Montfort ini. Lalu kemudian pada bagian yang kedua tadi, secara khusus saya
bicara tentang PMRSH, siapa mereka itu, elemen mendasar dari identitas mereka itu kita sudah ketahui bagaimana tempat mereka di dalam keseluruhan tarekat Montfortan, dalam hal ini adalah SMM. Lalu kemudian apa saja apa namanya itu yang menjadi kewajiban mereka setiap hari, bahkan tugasnya juga mengambil bagian dalam misi SMM itu bagaimana. Tentu untuk hal ini seperti yang saya katakan tadi itu perlu melihat apa namanya konteks, karena mengambil bagian di dalam misi itu tentu tidak seragam begitu. Tapi yang paling penting itu adalah semangatnya itu adalah sama, bahwa semangat pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria itu. Jadi apapun karya misi yang dilakukan, semangatnya itu sama begitu. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga tadi, uh, saya kemudian bicara tentang apa tugasnya pemirsa, lalu kemudian peran SMM itu juga apa, lalu kemudian yang terakhir sekali ini tadi saya menampilkan kesaksian bagaimana Frank Duff misalnya, lalu kemudian Santo Yohanes Paulus kedua, lalu kemudian atau Ulazimir tadi, atau begitu banyak orang lain yang telah memberikan kesaksian, dan bagi saya itu merupakan bagian dari penyebaran spiritualitas Santo Montfort itu. Nah, karena itu bagi saya kesaksian-kesaksian mereka itu uh, menjadi ya pertama-tama peneguhan, karena dengan demikian saya tidak berada di jalan yang keliru, bahwa saya berada di jalan yang sangat tepat dengan menggali terus-menerus semangat dan juga kekayaan rohani Santo Montfort ini. Lalu kemudian yang kedua juga sekaligus menantang saya untuk bagaimana sebagai Montfortan itu saya berusaha untuk pertama-tama menghayati spiritualitas Santo Montfort itu dalam kehidupan saya sebagai pribadi, karena yang menentukan apakah sebuah misi itu adalah misi Montfortan itu pertama-tama adalah identitas dari siapa yang memberikan misi itu. Karena itu memperkuat identitas Montfortan di dalam diri saya itu menjadi hal yang pertama yang perlu dilakukan. Baru kemudian yang kedua adalah isi Montfortan dari karya misi yang saya lakukan. Begitu, sehingga bagi saya ini menjadi tantangan juga. Nah, itu saja Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para romo, frater, bruder, suster. Jadi akhirnya ya saya mengundang kita untuk silakan bersaksi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Romo Melki, materinya yang sangat bagus, dan ini sangat membantu kita semua dalam menyebarluaskan spiritualitas Santo Montfort. Nah, dalam sesi berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami meminta Mbak Yeyen untuk ambil foto sebelum kita masuk ke seksi tanya jawab. Oke, saya akan memandu untuk kita foto bersama. Di sini ada 3 halaman. Mohon Romo, Bapak, Ibu bisa dibuka kameranya. Oke. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Yeyen. Kerabat Montfortan dan penyebaran spiritualitas Montfort. Nah, dari tema yang dibawakan oleh Romo Melki, 3 poin penting yang disampaikan tadi, yakni Santo Montfort dalam hubungannya dengan kaum awam, kemudian PMRSA, dan yang ketiga peran kerabat Montfortan, kesaksian-kesaksian dari kerabat Montfort itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin pengalaman juga gitu. Nah, untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui chat, juga bisa langsung buka apa namanya mikrofon untuk menanyakan langsung. Silakan siapa yang mau bertanya.
Mungkin ada dari para frater, para romo, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bertanya, atau mungkin juga mau itu ya, mau sharing pengalaman tentang bagaimana penghayatan spiritualitas Santo Montfort dalam panggilan kita masing-masing. Dari aspiran Gorang, silakan nyalakan mikrofonnya. Aspiran Gorang, silakan. Selamat sore semuanya, para pater, frater, bruder, suster, dan saudara sekalian. Selamat sore, Fajar. Perkenalkan, nama saya Athanasius Fajar Pratama, biasa dipanggil Fajar. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Baiklah, saya akan bertanya, pada masa Santo Montfort menjalankan misinya, apakah pernah ada organisasi atau kaum awam yang memberontak atau membenci tentang ajaran dari Santo Montfort tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Fajar. Saya kira pertanyaan ini langsung dijawab Darmu ya. Menolak lupa. Langsung dijawab. Baik, terima kasih Frater Egi. Fajar, selamat bergabung di Aspiran ya. Ya, Pater. Oke, jadi semoga Santo Montfort senantiasa mendoakan Fajar dan juga adik-adik di Aspiran biar makin semangat di dalam memulai ziarah panggilannya di SMM. Nah, apakah Montfort itu, apakah pernah ada organisasi atau bahkan orang yang tidak suka dengan Santo Montfort? Seperti dalam pengalaman kita sendiri sebagai manusia juga, lalu kemudian mungkin dalam karya perutusan kita, banyak orang yang tentu mengagumi dan juga senang, merasa apa yang kita lakukan itu berguna, tapi tentu kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian yang lain mungkin yang merasa apa yang kita lakukan itu mungkin tidak cocok atau tidak relevan untuk dia, atau terlalu mengganggu dia, dan macam-macam. Sehingga di dalam diri Santo Montfort pun sebetulnya ada, dan itu banyak sekali kita temukan di dalam riwayat hidup Santo Montfort. Katakanlah misalnya di Wisma Penampungan Orang Miskin. Jadi ketika dia sudah menjadi pastor itu dia masuk sebagai salah satu dari orang miskin di Wisma Penampungan Orang Miskin di Poitiers itu. Lalu kemudian di situ juga ada kelompok orang-orang yang tidak suka dengan apa yang pembaharuan yang dilakukan oleh Montfort di dalam Wisma Penampungan itu. Lalu kemudian setelah itu dia juga pergi ke Wisma Penampungan Orang Miskin, Wisma yang sama di Wisma namanya La Salle Prétrière itu di Paris. Yang itu tadi di Poitiers yang pertama, yang kedua di Paris. Lalu kemudian di situ juga dia setelah beberapa bulan, 3 bulan begitu, lalu kemudian mengalami penolakan juga di situ, karena mungkin tidak suka dengan apa yang dibuat oleh Montfort, ya meskipun hal yang mulia sekalipun yang dia buat gitu, mungkin ada saja yang tidak suka. Lalu kemudian mereka menulis surat kepada Montfort supaya Montfort segera tinggalkan tempat itu. Jadi ada banyak sekali. Lalu kemudian akhirnya ya pengalaman itu membuat Montfort kemudian menyepi di bawah sebuah tangga di tempat yang sempit di Rue Portefer namanya, atau sekarang itu namanya Jalan Bonaparte di kota Paris. Lalu kemudian dia menyepi di situ, barangkali dia mengalami kesepian juga di situ, mengalami krisis karena penolakan-penolakan tadi, meskipun hal yang dia lakukan dia rasa sudah sangat luar biasa, sangat mulia. Tetapi ternyata di dalam situasi penolakan, krisis itu, lalu kemudian kita tahu dia menulis buku Cinta dari Kebijaksanaan Abadi. Jadi di situ juga sekaligus kita lihat Montfort itu memang dia ditolak juga, mungkin yang menyebabkan dia misalnya mengalami krisis tertentu, tetapi kemudian di dalam krisisnya itu mengalami pengalaman penolakan, dia justru kemudian bisa mengubahnya menjadi sebuah pengalaman akan Allah yang adalah cinta itu, dan itu yang dia tuangkan di dalam tulisannya Cinta dari Kebijaksanaan Abadi. Itu hanya salah satu atau salah dua dari pengalaman penolakan yang dialami oleh Santo Montfort, tapi masih banyak sekali hal yang lain. Tapi sekaligus juga saya memberikan di situ sekaligus bagaimana Montfort kemudian mengolah pengalaman
penolakan, kesepian, barangkali krisis itu kemudian mengubahnya menjadi pengalaman akan Allah yang adalah cinta itu. Nah, makanya kalau nanti pada suatu kesempatan Fajar atau juga kawan-kawan di situ atau siapapun lalu melihat buku CKA, jadi ingatlah bahwa Montfort itu katakanlah itu menjadi Benedetta Papaxogli yang menulis riwayat hidupnya mengatakan bahwa itu merupakan penanggulangan. Tulisan itu adalah katakanlah menjadi penanggulangan dari sebuah krisis yang pernah dialami oleh Santo Montfort. Begitu ya, Fajar. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih Romo dan terima kasih juga kepada Fajar penanya pertama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Salam kenal untuk pembawa materi. Salam kenal dari pemirsa Malang. Salam kenal. Materi sangat luar biasa, sangat mengupas. Saya ingin bertanya, tadi sudah menggali tentang sejarah Santo Montfort. Kedua, panggilan sebagai awam Montfort, dan ketiga, bagaimana kita mengambil bagian dalam kerasulan awam. Pertanyaan pertama, di era saat ini sudah sejauh manakah peran dari kaum awam dalam menjalankan misi Montfort, Santo Montfort? Di era saat ini sudah sampai di mana kaum awam menjalankan misi sebagai misi daripada Santo Montfort. Kedua, sudah sampai di mana kolaborasi antara para kaum awam dan para Montfortan dalam menjalankan misi Montfortan? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roy untuk pertanyaannya. Langsung dijawab, Pak Romo. Dua pertanyaan dari Pak Roy. Mungkin Frater Egi bisa ulangi pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Roy tadi. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama tadi soal sampai sejauh mana peran dari kaum awam ya dalam penyebaran spiritualitas Santo Montfort. Dan yang kedua soal sejauh mana kolaborasi antara kaum awam dengan SMM gitu. Itu dua pertanyaannya, Romo. Oke, terima kasih Pak Roy. Saya kira dua pertanyaan itu serupa ya. Ya, seperti yang saya perlihatkan kepada kita tadi itu, jadi bahwa kerabat Montfortan dalam hal ini adalah PMRSH yang secara organik tadi bersatu dengan SMM atau merupakan perluasan dari SMM, itu di Indonesia itu dimulai pada tahun 1999, gitu ya. Tapi itu tidak berarti bahwa sebelum itu kaum awam itu tidak terlibat sama sekali di dalam misi para pater atau bruder SMM di Indonesia. Jadi SMM hadir di Indonesia itu tahun 1939, jadi sudah begitu lama. Jadi tahun 1939 dimulai di Keuskupan Sintang, baru kemudian menyebar ke beberapa keuskupan yang lain sampai sekarang gitu. Jadi di situ juga kalau kita lihat di dalam sejarah SMM itu, jadi tampak sekali bagaimana kolaborasi antara para pater atau bruder SMM itu dengan kaum awam yang mungkin terlalu singkat untuk bisa dibicarakan di dalam kesempatan ini. Lalu kemudian untuk PMRSH dimulai pada tahun 1999 seperti yang saya tampilkan tadi. Lalu kemudian berarti kalau dihitung itu sekarang itu sudah 24 tahun. Nah, itu juga tentu bukan waktu yang singkat, jadi sudah cukup lama begitu. Dan banyak sekali seperti yang saya katakan tadi itu untuk menentukan bagaimana keterlibatan kerabat Montfortan di dalam misi SMM itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, yang saya tampilkan juga di dalam statutanya itu, ya melihat konteks tadi itu. Jadi melihat konteks. Nah, sesuai dengan pelbagai kemungkinan yang ada tadi dikatakan pada mereka dan kondisinya masing-masing, jadi sesuai dengan pelbagai kemungkinan. Lalu kemudian sesuai dengan kondisinya masing-masing,
para anggota bekerja sama dalam karya kerasulan SMM dengan mengikuti petunjuk-petunjuk pemimpin umum atau Pater Jenderal SMM atau juga pemimpin umum PMRSH sekaligus Pater Jenderal SMM itu. Nah, jadi itu lihat keadaan dan banyak sekali inisiatif. Nah, misalnya yang saya tampilkan tadi itu, misalnya katekese umat. Di beberapa tempat antara lain misalnya di Flores itu, kadang-kadang mereka di Ruteng misalnya mereka melakukan katekese umat bersama dengan para frater, para pater atau bruder SMM, lalu kemudian misalnya katekese ke sebuah paroki, ke beberapa lingkungan dari sebuah paroki, macam gitu. Atau juga misalnya mereka menjadi bagian dari tim untuk promotor prosesi Maria yang di sana dikenal dengan Safari Rosario yang menggerakkan ribuan umat biasanya dari satu tempat ke tempat yang lain macam begitu. Nah, jadi sesuai dengan pelbagai kemungkinan yang ada dan juga kondisi masing-masing. Jadi kerabat Montfortan itu bisa terlibat di dalam karya misi para anggota SMM itu. Nah, sehingga yang saya bisa jawab dari pertanyaan Pak Roy itu adalah jadi bentuk-bentuknya begitu ya. Jadi seperti itulah sampai saat ini. Nah, tentu di tempat lain juga bisa bisa mengambil inisiatif-inisiatif tertentu untuk melihat partisipasi apa yang bisa dibuat oleh para kerabat Montfortan di dalam misinya para pater SMM itu atau para bruder pater SMM. Jadi begitu Pak Roy ya, hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu. Kalau di Malang dulu kami juga pernah memulai devosi 5 Sabtu pertama ya, PSMM yang waktu itu diketuai oleh Pater Goris. Nah, kita memulai devosi 5 Sabtu pertama, jadi kita kerjasama dengan para anggota PMRSH di Malang begitu. Kita mulai waktu itu tiba-tiba sudah 1 tahun lebih kalau saya tidak salah, lalu kemudian pandemi, lalu kemudian stop. Jadi kita selalu punya peluang untuk melihat apa yang mesti kita lakukan untuk mendirikan kerajaan Yesus melalui Maria tadi itu dengan bentuk-bentuk misi. Jadi misinya apapun boleh kita pikirkan, tapi semangatnya sama. Itu yang harus diingat, yakni semangat pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria. Karena sesuatu itu disebut misi Montfortan, pertama-tama itu adalah identitas dari siapa yang memberikan misi itu. Jadi penguatan identitas itu dulu, menghayati pembaktian diri dalam keseharian itu. Makanya tadi saya tampilkan kewajiban PMRSH setiap hari itu. Jadi menghayati pembaktian diri. Sehingga yang terjadi itu tidak hanya mengucapkan kata-kata aku milikmu semata-mata dan segala milikku persembahkan kepadamu Yesus yang terkasih melalui Maria ibumu yang suci. Tidak hanya mengucapkan kata-kata yang bisa kita ucapkan kurang dari 1 menit itu, tapi sepanjang waktu hidup kita dalam sehari, setiap hari itu. Nah, jadi bagaimana supaya semangat pembaktian diri itu menguasai diri kita begitu. Jadi itu yang pertama-tama. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Nah, mungkin ada dari Pulsa Malang yang ke tangan. Silakan langsung nyalakan mikrofonnya. Selamat sore Romo. Terima kasih juga atas penyajian materinya yang sangat menarik dengan tema kerabat Montfortan dan dalam penyebar luasan spiritual pesan Montfort. Yang menjadi pertanyaan saya Romo, kira-kira sejauh ini apa yang menjadi tantangan baik yang dialami oleh para Montfortan atau kerabat SMM maupun juga oleh para pemirsa dalam upaya penyebar luasan spirit Montfort. Jika ada, kira-kira apa yang Romo lakukan sebagai upaya solutif dalam menyikapi tantangan seperti itu. Sekian. Oke, langsung Romo. Oke, terima kasih. Saya lupa tadi frater siapa ya? Ini Frater Evan. Frater Evan yang video call dengan saya semalam ya. Oke. Terima kasih Frater Evan atas pertanyaannya. Jadi apa tantangan di dalam penyebaran
spiritualitas SMM itu. Eh, Mungkin pertanyaan ini ya bisa saja dijawab oleh siapapun yang hadir di tengah-tengah kita di sini, terutama para pater yang memang langsung terlibat sebagai pembimbing di dalam Perserikatan Maria Ratu Segala Hati itu sendiri. Jadi karena saya untuk saat ini memang tidak terlibat langsung di situ, meskipun antara lain misalnya saya juga memberi beberapa kelas Totus Tuus atau siara batin Totus Tuus itu kepada umat yang mau menggali kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu. Tapi kalau bicara tentang tantangan itu, mungkin yang pertama kalau dari pihak saya itu adalah semakin membuat saya itu mencari tahu tentang Montfort ya. Karena saya merasa sering merasa seperti kurang begitu ya, kurang belum puas memahami kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu, sehingga saya berusaha untuk terus mencari tahu begitu ya. Jadi itu salah satu tantangan itu, sehingga memang baik kalau kemudian ya kita memanfaatkan setiap waktu kita itu untuk sesekali membaca, lalu kemudian apakah riwayat hidup Santo Montfort atau juga buku-buku tulisan Santo Montfort maupun juga tulisan konfrater yang berkaitan dengan tema Montfortan itu, karena itu menjadi sangat penting juga di dalam penyebarluasan spiritualitas Montfortan itu. Itu saja sih kalau saya bicara tentang tantangan dari dalam diri saya sendiri gitu ya. Lalu kemudian juga ini ya waktu juga ya, waktu. Jadi tidak selalu punya punya kesempatan untuk menyebarluaskan itu, karena ada banyak hal lain juga yang mesti dilakukan. Jadi kesibukan pelayanan yang lain juga kadang-kadang bisa mengurangi waktu kita untuk seharusnya misalnya diberikan untuk penyebarluasan spiritualitas itu. Tapi menurut saya yang saya lihat di tahun-tahun terakhir ini luar biasa penyebaran spiritualitas Montfortan itu, terutama dengan adanya kelas-kelas online itu. Jadi sejak pandemi kemarin, lalu kemudian orang dari manapun kan bisa mengikuti, dan di tengah-tengah kita di sini kan ada banyak sekali Bapak Ibu, saudara-saudari, kerabat-kerabat Montfortan kita yang ada di Jakarta, lalu kemudian ada yang di Pemalang, ada yang di Surabaya, dan di macam-macam tempat yang lain, di Flores juga, tapi bergabung di dalam satu kelas persiapan Totus Tuus begitu ya. Itu saja ya tantangan yang saya alami secara pribadi ya. Kecuali kalau ada yang mau Terima kasih menyampaikan Romo tantangan lain. untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Nah, untuk itu saya mengajak mungkin ada dari Pemirs Hat atau Legio Maria yang sempat ikut dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk juga menjawab pertanyaan dari Frater Evanis tadi ya, men-sharingkan pengalaman ya tantangan dalam menyebarluaskan spiritualitas Montfortan. Lain dari Romo Melki tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau sharing. Karena ini pengalaman pribadi gitulah. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Silakan. Saya, Frater. Oke, dari Pak Stanley, silakan Pak. Ini sebetulnya mau usul aja ini. Tadi saya lihat ada pertama kali itu justru keluarga yang membaktikan diri ya di awal sekali. Keluarga itu kan terdiri dari orang tua dan anak. Ini hanya mau mengusulkan saja, karena saya lihat buku-buku dari Santo Montfort ini sangat bagus, khususnya yang pertama kali saya miliki itu adalah Rahasia Maria, di mana saya merasa sebetulnya itu seharusnya menjadi buku wajib orang Katolik gitu, supaya lebih mengenal Bunda Maria. Nah, usulannya adalah mungkin apakah Montfortan bisa juga menerbitkan buku-buku tersebut, tetapi yang ditujukan untuk anak-anak. Karena saya merasa akan sangat bagus jika dari kecil itu mereka bisa mengenal spiritualitas yang diperkenalkan oleh Santo Montfort, khususnya tentang devosi
pada Bunda Maria. Saya belum menemukan tulisan tentang devosi Bunda Maria yang sebagus dan sedalam Santo Montfort. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih untuk usulannya. Ini usulan bagus untuk sekretaris. Frater Egi, Ya, Romo. Silakan, oh Romo. ya, sebetulnya tadi tulisan Santo Montfort saya tampilkan, ada tulisan Confrater juga. Sebetulnya di tangan saya juga ada buku yang saya kira ini terjemahan ya. Buku terjemahan yang diterjemahkan oleh Pater Lodo, saya kira ini. Ya, diterjemahkan oleh Pater Lodo. Ini judulnya adalah Rahasia Maria untuk Anak-anak. Saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Stanley tadi itu mungkin bukan buku Rahasia Marianya seperti yang ada di tangan kita masing-masing itu, tapi ternyata ada yang buku lain juga yang judulnya itu Rahasia Maria khusus untuk anak-anak. Jadi yang ditulis oleh, sebentar. Ya, saya tidak tahu siapa yang menulisnya ini, tidak ada itunya, tapi diterjemahkan oleh Pater Lodo. Jadi ini buku yang dicetak sudah lama sekali ya. Jadi Rahasia Maria untuk anak-anak. Terima kasih, itu hanya informasi. Bisa didapat di mana, Pater itu? Karena sangat sulit ini. Buku Rahasia Maria yang asli aja harus ke Bandung saya beli ini. Jadi apa namanya itu? Oh ya, nanti kayaknya saya kalau ada yang memerlukannya bisa difotokopi saja. Saya kira hanya ada di saya saja itu mungkin ya. Mungkin ada juga di beberapa konfrater. Nah, ini apa mutiara yang indah yang susah dicari ini, Pater. Makasih, Pater. Oke, yuk. Terima kasih, Pak Stanley. Ini kayaknya permintaan untuk dicetak ini, Romo. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau sharing. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Rivaldo Dagowe, biasa dipanggil Rival. Di sini saya mau bertanya kepada Romo, apa tujuan dan perbedaan pembaktian diri Santo Montfort dengan kaum awam? Terima kasih, Frater. Siapa namanya tadi? Eval ya? Eval da Gomez ya? Rival da Gomez. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa perbedaan antara pembaktian diri Santo Montfort dengan pembaktian diri? Ini Romo, apa tujuan dari pembaktian diri Santo Montfort dengan pemirsa, dengan apa itunya? Apa tujuan dan itunya, perbedaannya? Ya, Perbedaan pembaktian diri ya. Ya. Tujuan dari pembaktian diri itu adalah untuk mencapai kekudusan ya. Jadi itu tujuan dari pembaktian diri itu. Jadi semuanya mengarah ke sana. Nah, apapun panggilan kita di dalam gereja, apapun status hidup kita di dalam gereja, apapun pelayanan dan perutusan kita di dalam gereja, kata Santo Montfort ya, kita semua ini dipanggil kepada kesempurnaan Kristiani. Menjadi kudus, itulah panggilanmu yang pasti. Seperti yang dia katakan di dalam baik buku Bakti Sejati maupun buku Rahasia Maria. Dan pembaktian diri yang diajarkan oleh Santo Louis-Marie de Montfort ini adalah jalan untuk menuju kepada kekudusan itu. Jadi membaktikan diri kepada Yesus melalui Maria. Jadi supaya kita itu bisa berseru seperti Rasul Paulus itu ya. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Makanya di dalam persiapan menuju kepada pembaktian diri itu ada 4 tahap itu. Jadi tahap yang pertama itu adalah pengenalan dunia. Jadi tujuannya supaya kita
mengenal dunia dan juga berusaha untuk menjauhkan diri dari semangat duniawi, menjauhkan diri dari kelekatan kepada hal-hal duniawi. Lalu kemudian masuk kepada tahap yang kedua, yaitu pengenalan diri. Jadi kita mengosongkan diri dari cinta diri, dari segala macam hal yang menghalangi kita kepada keserupaan dengan Kristus. Lalu kemudian yang ketiga itu kita mengenal Maria, lalu kemudian akhirnya mengenal Yesus Kristus. Nah, puncaknya nanti itu adalah pada pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria, itu yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kekudusan itu. Jadi pembaktian diri yang diucapkan oleh para anggota PMRSH juga yang kita ucapkan, karena kita juga membaktikan diri. Saya membaktikan diri pertama itu pada tanggal 28 Juni tahun 2004 di SMM, atau 1 hari sebelum saya menerima atau mengikrarkan kaul pertama. Jadi begitu. Jadi kita juga membaktikan diri. Pembaktian diri itu sama tujuannya. Jadi untuk mencapai kekudusan. Itu panggilan dasar kita sebagai orang Kristen itu. Begitu. Nah, di dalam gereja itu kan ada macam-macam spiritualitas, ada spiritualitas Santo Montfort, ada spiritualitas orang-orang kudus yang lain juga. Jadi tujuannya semuanya sama. Jadi ke arah tujuan akhir yang sama itu, mencapai kekudusan yang sekarang ini selalu digaungkan oleh oleh Paus Fransiskus itu di dalam surat apostoliknya, antara lain misalnya ada Gaudete et Exsultate yang terakhir itu ya, bicara tentang panggilan kekudusan di dalam dunia. Itu saja Saudara Rival yang saya mau jawab ya. Jadi pembaktian diri itu sama saja. Baik, terima kasih Romo. Jawabannya jelas. Siapa lagi yang mau bertanya? Bapak Hendrik Martin, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Hendrik dari Cimahi. Ini mohon maaf, kalau tidak keliru, saya pernah mendengar bahwa melalui sakramen baptis, sakramen permandian, kita sudah dikuduskan. Nah, kemudian saya mendengar pula melalui pembaktian diri kita menuju kekudusan. Nah, ini bagaimana ininya penjelasannya, Romo? Terima kasih. Oke, langsung Romo. Terima kasih Pak Hendrik. Kita ketemu lagi ya. Kemarin malam kita terakhir ketemu ya. Di Gunung Kencana kita ketemu, Romo. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Pak Hendrik itu, dalam pembaptisan itu kan kita sudah dikuduskan ya. Lalu kemudian masih juga oleh Montfort masih juga kita diajak untuk membaktikan diri sebagai pembaharuan sempurna dari janji-janji pembaptisan itu. Jadi sakramen baptis itu memang seperti yang dikatakan oleh Pak Hendrik tadi itu ya. Jadi kita sudah dikuduskan di situ. Tapi kan sakramen baptis itu, penerimaan sakramen baptis itu dengan ada rumusannya, rumusan upacara sakramennya itu hanya awal. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya sakramen itu berbuah. Begitu. Jadi tugas kita sepanjang hidup adalah bagaimana supaya sakramen baptis itu berbuah. Makanya di dalam liturgi gereja pada saat malam Paskah itu ada upacara khusus di mana kita membaharui janji pembaptisan kita sebagai anggota gereja. Jadi bahkan sebelum kita mengenal spiritualitas Santo Montfort itu, kita sudah membaharui janji pembaptisan kita yang secara liturgis itu kita rayakan, kita buat itu sekali dalam setahun pada perayaan liturgi malam Paskah itu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya sakramen baptis yang sudah kita terima sekian tahun yang lalu itu sungguh-sungguh berbuah. Atau mungkin kalau dulu itu kita menerima baptis ketika masih sangat kanak-kanak, belum banyak mengerti tentang sakramen itu karena kita dibawa oleh orang tua dan wali baptis kita. Lalu kemudian pada kesempatan itu kita membaharui dengan sadar, tahu, mau dan mampu akan janji pembaptisan kita itu. Jadi janji pembaptisan itu intinya adalah jadi menolak setan, mengatakan ya kepada Allah, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, lalu makin hari kita berusaha untuk makin
makin selaras dengan kehendak Allah. Jadi itu kurang lebih inti dari sakramen pembaptisan. Nah, sekarang mari kita masuk ke apa yang diajarkan oleh Santo Louis-Marie Grignon de Montfort. Santo Montfort mengatakan bahwa bakti yang saya ajarkan ini tidak lain adalah pembaharuan yang sempurna dari janji-janji pembaptisan. Jadi Montfort itu menempatkan ajaran pembaktiannya dirinya itu di dalam kerangka ajaran gereja tadi itu, di dalam kerangka sakramen pembaptisan tadi itu. Begitu. Jadi pembaharuan yang sempurna. Nah, dikatakan pembaharuan yang sempurna karena ya seperti yang saya katakan tadi itu sudah dijelaskan. Kalau dulu mungkin dulu mungkin misalnya kita belum sungguh-sungguh sadar, lalu kemudian sekarang kita dengan penuh kesadaran itu membaharui janji-janji pembaptisan kita itu. Makanya kalau kita lihat di dalam liturgi pembaktian diri kita itu, di dalam ritus pembaktian diri kita itu ada tidak hanya janji setia kepada sabda Allah, ada juga janji baptisnya di situ, macam begitu. Lalu kemudian karena juga di dalam ajaran Santo Montfort ini, jadi secara eksplisit itu peran Maria itu di dalam pembaharuan janji baptis itu juga kuat, begitu ya. Jadi secara eksplisit itu ada peran Marianya di situ yang membuat bakti yang diajarkan oleh Montfort ini menjadi sangat khusus, begitu ya. Bakti ini menjadi sangat istimewa. Karena seperti yang dia katakan sendiri, bagaimana mungkin ibu itu hanya melahirkan kepala tanpa anggota. Jadi mustahil seorang ibu itu melahirkan kepala Yesus Kristus tanpa melahirkan anggota-anggota tubuhnya. Sehingga kita juga mesti masuk ke dalam rahim rohani Bunda Maria itu, begitu, sehingga Yesus itu juga makin besar di dalam diri kita, begitu. Jadi makin dewasa di dalam Kristus, dengan kata lain. Jadi itu Pak. Jadi sakramen baptis itu perlu diupayakan supaya berbuah dia. Jadi di situ relevansi ajaran Montfort. Baik, terima kasih Romo. Jadi kita semakin dewasa, iman kita semakin dimantapkan dan juga mempunyai sarana untuk menumbuh kembangkan iman melalui Santo Montfort. Ya. Oke Pak Romo, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya. Yang mau bertanya silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada Romo Melki untuk menyampaikan kata penutup ya dari materi yang dibawakan. Baik, terima kasih Frater Egi, para Romo, para frater, para bruder, para postulan, novis, aspiran, mungkin juga ada suster, lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, para anggota PMRSH, para anggota Legio, dan juga semua yang terlibat atau ambil bagian di dalam sharing spiritualitas Santo Montfort sore hari ini. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kesempatan di mana saya bisa membagikan sedikit apa yang saya tahu juga yang saya alami tentang spiritualitas Santo Montfort. Itu yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada kita semua. Lalu kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, apa yang saya tampilkan di sini, terutama tadi kesaksian orang-orang kudus ya, seperti Santo Yohanes Paulus II, ada Frank Duff, ya, lalu kemudian ada juga umat yang memberi kesaksian tadi, lalu kemudian begitu banyaknya gerakan-gerakan kerasulan awam yang diinspirasi oleh semangat dan spiritualitas Santo Montfort. Jadi ini bagi saya itu mau menunjukkan bahwa ya ternyata spiritualitas Santo Montfort itu jadi sangat kaya. Nah, jadi semoga dengan demikian ya karena kekayaan spiritualitas Santo Montfort itu makin semangat juga kita untuk mencari tahu, mendalami, dan yang paling penting adalah menghayati spiritualitas Santo Montfort itu di dalam status hidup kita masing-masing. Dan juga yang ketiga, untuk para kerabat Montfortan yang hadir pada kesempatan ini, para anggota Legio Maria juga,
Jadi dengan demikian semoga kita tetap semangat ya dengan kesaksian-kesaksian tadi, tetap semangat untuk ya menjalankan karya perutusan kita masing-masing dalam semangat pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria, karena sebetulnya Legio Maria pun juga membaktikan diri juga sekali setahun dalam apa yang kita sebut dengan Asies. Hanya beda rumusannya, kalau Santo Montfort itu kepada Yesus melalui Maria, kalau dalam rumusan Asies itu kepada Maria. Tapi intinya sama saja, kepada Maria atau kepada Yesus melalui Maria, tetap saja bahwa tujuan akhirnya itu semuanya kepada Yesus Kristus. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dalam setiap usaha dan perjuangan kita untuk menggali spiritualitas Santo Montfort dan juga menghayati serta menyebarkannya di dalam kehidupan dan perutusan kita masing-masing. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Romo untuk materinya dan sharing yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian, para Romo, para frater, para bruder, dan para suster yang juga mungkin sempat ikut. Terima kasih untuk keterlibatannya dalam hari studi spiritualitas pada sore hari ini. Kesempatan terakhir, mungkin ada pengumuman dari Romo Megi terkait dengan waktu hari studi selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih pertama-tama kepada Romo Melki, kepada Frater Egi yang sudah membawa kita dalam hari studi spiritualitas pada sore hari ini. Nah, hari studi spiritualitas itu akan selalu dilaksanakan pada awal setiap bulan sepanjang tahun ini, dan pada bulan September nanti kita akan mengadakan hari studi spiritualitas lagi dengan tema berani mengambil resiko bagi Allah. Dan waktunya itu Senin 4 September tahun 2023. Nanti pembicaranya itu Romo Ordi SMM yang saat ini berkarya di Prancis. Nah, semoga kita pada bulan yang akan datang tetap bersama untuk sama-sama mendengarkan, berbagi tentang spiritualitas Montfortan yang sangat luar biasa ini. Sekian dari saya, Frater Egi. Terima kasih kepada kita semua, para seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini dalam Zoom ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Romo. Harapannya semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya akan membawa kita dalam doa penutup. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, terutama atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang pertemuan yang telah kami lewati. Kami mohon semoga buah-buah permenungan yang telah dibagikan oleh Romo Melki sungguh-sungguh juga dapat berbuah dalam hidup kami, sehingga kemudian dapat kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai dalam pengalaman kami setiap hari. Mohon rahmat-Mu bagi kami, rahmat kesehatan, kekuatan, kegembiraan, dan sukacita dalam menjalani panggilan hidup kami. Dan semoga semangat Santo Montfort dapat kami sebarluaskan pada siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya, lewat tangan terurap hamba-Mu Romo Melki. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, orang yang kita cintai dimanapun mereka berada, karya kerasulan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo Melki. Terima kasih.